Hai Prims, ketemu lagi dengan saya Dr. Desi, yang mana udah tahu nih ya, kita bakal bahas seputar masalah kesehatan. Yang pasti makin hari makin seru. Kayak hari ini nih, kita bakal bahas mengenai kesehatan kulit dan cara-cara supaya bisa glow up. Pasti penasaran kan? Yuk stay tune dan kita langsung aja ke narasumber kita, Dr. Joy, spesialis kulit dan kelamin. Halo dokter. Halo. Sehat dokter? Sehat. Dari penampilannya aja udah langsung tahu ya Prims. Aduh, ya gitu ya. Terima kasih. Tapi Prims jangan lupa ya, follow media sosialnya kita, subscribe dan like. Dan kasih komentar-komentar yang positif ya. Oke, dokter, hari ini kita bakal bahas mengenai kesehatan kulit ya dokter. Langsung aja kita ke topik pembahasan dokter. Boleh, apa yang mau ditanya nih? Udah pasti ya dok, mengenai jenis-jenis kulit. Kan katanya ada yang, aduh aku tipenya yang kering nih, yang berminyak nih, yang sensitif. Itu gimana ya dok? Ya itu memang ada sih sebenarnya, ya, tipe-tipe kulit itu ada sih. Ya jadi yang pertama itu kulit yang normal. Kemudian kulit yang kering, kemudian kulit yang berminyak. Ada juga tapi kulit yang kering dengan plus sensitif gitu. Kering plus sensitif. Yang paling banyak sih 4 itu sih yang paling banyak tipe kulitnya. Kulit normal tuh jarang kayaknya ya dok. Semuanya ada tipenya. Itu maksudnya ini pada jarangnya bayi. Kenapa ini? Ada bayi mungkin ya dok. Tanpa celah gitu Tanpa ya. Tanpa celah ya kan. Iya. Terus sesuai dengan jenis kulit yang dokter bilang, ada yang berminyak, sensitif. Perawatannya juga pasti beda ya dok ya? Iya beda. Cuman dia memang yang membedakan itu adalah isinya, kandungan daripada skincare yang kita pakai. Biasanya itu kan kita pakai pasti sabun wajah. Terus ada tonernya, terus ada perawatan untuk pelembab pagi hari, perawatan pelembab untuk malam hari. Nah itu yang kandungannya itu memang harus kita preparing untuk jenis kulit kita, sehingga kita nggak salah nih milihnya. Karena apa? Kalau kita pilih yang kulitnya yang ingredients-nya yang salah, maka pasti akan berpengaruh pada kulit kita nih. Contoh, misalnya kalau kulit kering dan sensitif, nih kita kasihnya yang eksfoliatif, yang mengelupas. Dia udah kulit kering, kulit sensitif, kita kasih yang mengelupas, jadi kulitnya pasti lebih kering dan lebih sensitif gitu. Jadi alangkah baiknya memang kalau ingredientsnya kita tahu dan yang memang cocok dengan tipe kulit kita. Harus tahu dulu tipe kulit, baru kita pilih ya dokter ya. Itu biasa yang paling lebih teliti itu cewek-cewek ya dokter ya? Iya. Dan ada nggak dok perbedaan kulit cewek sama cowok? Karena rata-rata ya yang sering konsultasi soal kecantikan tuh udah pasti cewek. Pada banyak cewek ya dok. Iya, nggak mau kelihatan tua. Nggak mau kelihatan tua. Sebenarnya perbedaan antara kulit cowok sama cewek itu sih dari segi visinya nggak akan nampak ini banget. Nggak ada perbedaan. Iya, secara anatomi kulit pria itu stratum corneum secara anatomis ilmiahnya itu lebih tebal. Jadi kalau pria itu nanti kalau kita lihat misalnya dia kalau berjerawat, nih bopeng-bopengnya ini lebih jelas. Terus kerut-kerutannya lebih jelas. Nah, itu yang gak enaknya cowok. Tapi mereka menangnya di mana? Di kadar kolagen nih. Kadar kolagennya cowok nih lebih tinggi daripada si cewek. Sehingga mereka lebih lama tua. Ya kan? Awet muda ya. Ya, awet muda. Awet muda ya dokter ya. Oh, berarti kadar kolagennya ya dok yang lebih tinggi pada cowok daripada cewek. Nah, jadi dok, faktor hormonal sendiri ada ngaruh nggak dok ke kulit gitu? Ada. Itu terutama terjadi pada cewek. Cewek. Terutama terjadi pada kulit yang tipenya oily. Nah, jadi ada beberapa pasien ngomongnya gini, dok, ini aku lagi menstruasi loh, tapi kok muncul ya jerawatnya. Nah, memang ada beberapa pasien yang ngomongnya seperti itu, jelas mempunyai peran penting nih si hormonal ini terhadap terjadinya bisa kita bilang kerusakan kulit ya, salah satunya terjadinya jerawat itu. Memang pas kebetulan secara etiologinya nih terjadinya faktor pemicunya si jerawat juga hormonal. Hormonal salah satu pemicunya. Iya. Kalau gitu dok, untuk nentuin treatment atau skincare itu gimana ya dokter? Khususnya kayak Desi nih ya, tipenya minyakan gitu, tapi kering gitu dok.
Ya, itu berarti kamu kan kulitnya kombinasi nih. Kombinasi, Ada ya, Dok. beberapa yang tempatnya kering, ada beberapa yang tempatnya beroily. Jadi Iya, Dok. memang selain yang saya bilang tadi bahwa harus memilih sesuai dengan tipe kulit, ingredientsnya itu ada juga yang dicocokin gitu. Kalau kamu tipe kombinasi, mana nih yang lebih keras? Yang kulit berminyaknya atau kulit yang keringnya gitu. Nah, ini mau kulit keringnya mau diapain nih? Kadang-kadang ada juga kalau skincare-nya itu krim-krim itu hanya dipakai di bagian yang berjerawat, di bagian yang kulit yang normal atau yang kering dipakainya yang ini gitu. Sehingga nanti suatu saat sesudah perawatan nih, nah bisa sama mereka balance gitu. Balance. Berarti bisa kombinasi ya, Dok, sesuai kulitnya ya, Dokter iya, ya? Iya. Gitu. Oke. Ada juga nih kita pernah dengar ya, Dok, SPF 30/50, UVA, UVB. Itu gimana, Dok, penjelasannya mengenai ke kulit kita, Dok? Memang sih itu ada SPF 15, 30, 50 sampai 100 pun ada. Terus kandungannya juga itu sebenarnya yang paling komplit tuh lebih bagus kalau dia mengandung pencegahan ultraviolet A, ultraviolet B. Ada sekarang yang namanya infrared light. Ada yang sekarang visible light. Nah, itu keempat ingredients ini yang paling penting sekarang. Nah, apalagi sekarang cuaca di Medan kan hot banget. Iya, bener. Jadi ingredientsnya itu tuh. Nah, kemudian SPF-nya ini, pelajaran mengenai SPF-nya ini 30, 50 ini kan penting. Ada kali-kali bagi-baginya. Jadi dia nggak cuma satu kali apply. Satu pagi tuh cukup, selesai sampai sore, nggak bisa. Oh, jadi pagi sekali. Ya, siang apply lagi. Jadi dia tahan. Tanpa cuci muka ya, Dok? Cuci muka dong. Cuci muka dulu baru apply lagi gitu ya, Dok? Apply lagi. Ya takutnya nggak nempel nih, apalagi kalau orang kerja kantoran nih, pasti kan pakai kosmetik kan. Makeup ya, Dok? Iya. Jadi wajib untuk ininya ya, Dok, anti UV-nya ya, Dok? Anti UV-nya. Terus, Dok, kulit yang sensitif itu gimana ya, Dok? Bukannya memang harus kulit itu kan bagian terluar tubuh kita ya, Dok ya? Ya. Bukannya memang harus sensitif gitu ya, Dok? Enggak sih, enggak ya? harus Nggak boleh sensitif Iya, ya, perasaan aja boleh. Iya. Kok ke situ ya? Kulit sensitif itu ya, yang seperti saya bilang tadi kan salah satu tipe dari kulit itu kan ada yang memang sensitif, kan kayak gitu. Sensitif dalam artian kata mungkin dia pernah menderita yang namanya alergi kulit gitu. Jadi cenderung dia ke arah penyakit sih. Kalau berbicara mengenai kulit ini ya, bukan berbicara lagi mengenai kulit wajah yang sensitif ya, gitu. Jadi biasanya orang yang menderita alergi atau mama papanya menderita alergi, kulitnya lebih cenderung kering dan sensitif dia itu. Oh, turunan gitu, Dok? Ada. Berarti kulitnya itu lebih kayak nggak boleh kena ini, nanti kalau nggak dia muncul gatal ya, gitu bener, ruam kemerahan gitu. Kalau bicara mengenai kulit ini ya, bukan kulit wajah ya. Oh, kulit secara keseluruhan deh gitu. Bisa juga sih kalau kulit sensitif dia pakai skincare-nya yang salah, nggak sesuai dengan tipe kulitnya, bisa juga jadi alergi, bisa jadi alergi ya, Dokter. Terus, Dok, gangguan penyakit atau penyakit lah pada kulit yang biasa sampai yang menular itu apa aja ya, Dok, kira-kira? Oh, bicara penyakit ya berarti ya. Tadi udah glow up, sekarang ini penyakit. Oke. Karena bisa mengganggu glow up juga kan, Dok, kalau ada penyakit. Iya benar. Kan, Dok? Iya benar-benar glow up-nya secara keseluruhan nih ya. Iya, karena nggak kan cuma mau wajah, mau semua kan. Inner beauty juga. Iya, kalau itu berbicara ada yang sederhana sih, ada penyakit virus, ada bakteri, ada jamur, ada juga tapi penyakit infeksi menular seksual gitu. Macem-macem deh, ada yang kadarnya dari yang ringan sampai yang berat. Yang berat itu misalnya dia alergi seluruh badan gitu, itu kan merupakan suatu kegawat daruratan kulit juga. Kalau alergi seluruh badan dia jadi hitam gitu kan, jadi kita harus life saving dia dulu. Jadi penyakit kulit itu ada yang dari ringan sampai yang berat juga ada. Ini ringan nih sampai yang berat tuh apa gitu. Oh, kalau yang ringan ya bakteri misalnya. Bisul ya, tapi kalau dia makin besar kan mengganggu ya kan. Nyeri, Dok. Iya, nyeri benar. Dan letaknya juga ya, Dok, kayaknya. Iya, iya benar. Benar. Terus virus ya kan. Kalau virus itu kan
bisa terkontaminasi orang yang di dekat kita nih kalau belum pernah kena. Contohnya seperti herpes zoster atau cacar air ya, gitu kan gitu. Terus kemudian jamur. Jamur. Jamur ini juga sangat mengganggu ini Dok Des. Betulan Dok. Gatalnya ya, Dok. Iya, apalagi pada orang yang cenderung dia banyak kegiatan, mengeluarkan keringat banyak, sehingga gatalnya itu amat tidak tertahan gitu. Itu yang sangat mengganggu ya, Dok, gatalnya itu. Iya, gitu. gatalnya itu beneran.